Halo teman-teman, sobat pinjol lovers dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya di channel Pinjol Langsung Cair, channel yang menyajikan informasi terbaru mengenai dunia perpinjolan. Oke teman-teman, seperti biasanya di channel ini kita akan kembali membahas dan juga mereview, juga membagikan bagaimana cara mengajukan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjaman uang online hingga berhasil. Dan untuk kesempatan kali ini, untuk legalitas dari aplikasi yang kita bahas adalah aplikasi yang masih ilegal atau belum terdaftar maupun belum diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi pastikan teman-teman sebelum kalian menginstal aplikasi ini, ada baiknya teman-teman silakan dikondisikan terlebih dahulu semua kontak yang ada di HP kalian maupun file-file penting yang ada di galeri pada HP kalian, khususnya foto-foto yang bersifat privasi ya guys, agar nanti tidak disadap oleh sistem dari aplikasi ini dan dijadikan amunisi saat teman-teman terlambat membayar maupun kalian galbay. Kalian akan dipermalukan ya guys, data-data kalian akan diseperluaskan ke kontak yang kalian kenal atau yang sering teman-teman hubungi. Nah, untuk menghindari hal itu, kalian bisa simak video-video yang sudah kita buat tutorialnya bagaimana cara mengkondisikan kontak, bagaimana cara membuat log riwayat panggilan palsu dan lain sebagainya. Untuk link videonya sudah kita taruh di deskripsi ya guys, silahkan dipelajari satu persatu. Namun semua resiko dan kerugian ditanggung masing-masing ya guys. Di sini kita hanya membagikan atau menginformasikan aplikasi pinjol yang terbukti masih memberikan pencairan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan aplikasinya, seperti biasanya kita mohon dukungannya ya guys buat teman-teman semua untuk support channel ini agar semakin berkembang, dan silahkan diklik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan saat channel ini mengupdate informasi terbaru mengenai dunia fintech. Oke guys, aplikasi yang kita bahas kali ini aplikasi yang sangat baru sekali ya guys, masih sangat lumer sekali dengan limit pinjaman hingga 20 juta rupiah, yaitu bernama Kredit Bijak. Nah, aplikasinya seperti ini ya guys. Jika teman-teman belum mempunyai aplikasi ini, tidak perlu khawatir, link untuk mengunduhnya sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Dan karena Kredit Bijak ini aplikasi yang masih ilegal ya guys, maka di sini perizinannya saja sudah menyalahi aturan dari otoritas jasa keuangan, yaitu di sini aplikasi ini masih bisa mengakses ke kamera, kontak, lokasi, ponsel, dan juga ruang memori. Padahal jika menurut pemerintah, jika aplikasi pinjol itu hanya boleh mengakses ke kamera dan juga lokasi saja. Oke guys, langsung saja kita buka aplikasinya. Dan tampilan awal dari aplikasi Kredit Bijak itu seperti ini ya guys. Di sini teman-teman akan mendapatkan jumlah limit maksimum hingga 20 juta rupiah dengan banyak sekali produk rekomendasi yang bisa kalian dapatkan atau kalian ambil saat nanti sudah selesai melakukan satu persatu pengajuan. Nah, untuk melakukan pengajuan di aplikasi ini, kalian bisa klik yang ajukan sekarang. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi wajah atau verifikasi wajah. Jadi pastikan teman-teman dalam ruangan yang cukup cahaya, kemudian ikuti saja instruksi yang muncul di layar HP kalian. Nah guys, verifikasi saya sudah berhasil dan sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengunggah foto KTP bagian depan. Nah, pastikan foto yang kalian unggah di sini terlihat jelas, tidak blur, tidak terpotong, data pada KTP-nya harus terbaca dengan jelas. Nah, ini bisa meningkatkan keberhasilan kalian hingga 20% dalam melakukan pengajuan untuk di ACC ya guys. Nah, jika fotonya terlihat jelas, maka nanti nama lengkap dan juga nomor KTP akan terisi secara otomatis, dan kalian tinggal klik saja yang langkah berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pengisian informasi pribadi ya guys. Di sini sudah masuk ke tahap yang ketiga. Nah, di sini kalian harus mengisikan status pendidikan terakhir kalian, kemudian status pernikahan, dan juga mengisikan dua kontak darurat masing-masing adalah kontak orang tua kalian dan juga kontak teman kalian. Nah, di sini pastikan teman-teman dalam mengisinya atau sudah mengkondisikan kedua kontak ini ya guys, agar nanti jika dihubungi oleh analis itu dapat tersambung atau terhubung. Dan bila mana teman-teman menggunakan kontak orang lain, pastikan kalian sudah bekerja sama terlebih dahulu ya guys. Pastikan kontaknya juga harus bisa aktif bersamaan, agar nanti jika dihubungi oleh analis, ditanya juga tidak ragu-ragu dalam menjawab, karena biasanya jika ragu-ragu atau tidak tersambung itu pengajuan teman-teman bisa saja ditolak pada saat itu juga. Nah, oke teman-teman, jika dirasa sudah lengkap dan jelas, kalian bisa klik yang langkah berikutnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu pengisian informasi rekening bank ya guys. Sayangnya di aplikasi ini tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Jadi pastikan teman-teman, saya sarankan kalian untuk menggunakan nomor rekening pribadi kalian masing-masing. Silakan menggunakan nomor rekening yang sama sesuai dengan KTP yang kalian gunakan untuk mengajukan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal mengisikan nama bank yang kalian gunakan. Ada lumayan banyak pilihan yang bisa kalian pilih ya guys. Jadi kemungkinan jika bank yang kalian gunakan tidak ada di sini, kalian bisa mencoba saja mencairkan ke akun e-wallet. Teman-teman bisa memilih Bank Permata maupun Bank SIM Niaga.
Kemudian masukkan nomor rekening dan silakan diketik ulang nomor rekening. Ini jika teman-teman menggunakan akun e-wallet, kalian bisa menyesuaikan saja dengan kode bank masing-masing e-wallet yang kalian gunakan. Nah, usahakan nomor rekening ini jangan sampai salah satu angka pun ya guys, agar nanti tidak mengganggu proses pencairan dana jika pengajuan teman-teman berhasil ter-ACC. Nah, oke guys, jika sudah kalian bisa klik yang simpan. Nah, maka di sini kita langsung masuk ke konfirmasi pinjaman ya guys. 99% pasti berhasil pengajuan di aplikasi ini. Namun semuanya masih tergantung dari analis yang menangani data kalian. Nah, di sini saya mendapatkan total limit pinjaman sebesar Rp4.800.000 ya guys. Dengan ada 3 produk yang bisa saya ajukan dalam satu kali klik. Di sini kalian bisa lihat ya guys, masing-masing produk ini menawarkan pinjaman Rp1.600.000. Dengan detail pinjaman kalian bisa baca sendiri di sini ya guys. Biaya adminnya juga sangat tinggi sekali dengan tenor hanya 7 hari saja. Maka tak heran jika aplikasi pinjol seperti ini disarankan oleh pemerintah untuk tidak usah dibayar ataupun dikembalikan ya, karena memang tenor dan juga biaya adminnya itu sangat tinggi sekali. Nah, jika kalian sudah berniat untuk galbay atau memang sudah berniat untuk tidak membayar, kalian tinggal klik saja yang terima pinjaman. Kemudian silakan diklik yang konfirmasi aplikasi. Maka proses pengajuan teman-teman sudah berhasil terkirim dan menunggu untuk dievaluasi ataupun ditinjau. Nah, waktu peninjauan ini diperkirakan akan selesai hanya dalam waktu 2 menit saja. Jadi dalam waktu 2 menit ini usahakan semua kontak seperti kontak yang kalian gunakan untuk mendaftar, kontak darurat harus aktif bersamaan, karena biasanya jika teman-teman mengajukannya di jam-jam kerja, maka jangan sampai nomornya tidak aktif. Dan usahakan dalam menjawab pertanyaan oleh analis jangan ragu-ragu ya guys. Nah guys, mungkin seperti itu saja yang bisa kita bagikan kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan saya doakan semoga pengajuan teman-teman di aplikasi ini dapat segera ter-ACC. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.